Ternyata setiap Muslim mukmin pasti tersemat di hatinya ingin ke tanah suci. Tidak kira apa keturunan, darjat, kemampuan, kesihatan, apatah lagi umur, pasti menanam cita-cita, sama ada kerana sejarahnya, kesuciannya, keberkatannya, kelebihannya, dan ganjaran kepada pengunjungnya. Ukhuwah Islamiyah sungguh terasa semasa pelaksanaan ibadah umrah. Muslim dari berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, kulit dan negara yang berbeza. Tak ada kata umpatan yang memanggil Cina, Arab, Indon, Jawa, Negro, India atau Bangla. Dengan kalimah talbiyah, mereka bertawaf mengelilingi Kaabah yang satu. Mereka mengucap labbaik Allahumma labbaik. Di sini mereka berdoa, berihram, bertawaf, bersa'i dan bersolat. Setelah itu mereka berangkat ke Madinah yang menjadi momentum bertemunya semua jamaah di sisi makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hikmah mendasar dari ibadah umrah adalah persaudaraan atau ukhuwah. Ketika semua umat Islam berkumpul di Makkah dan di Madinah, jamaah yang berasal dari berbagai bangsa, warna kulit dan status yang berbeda-beda. Malaysia boleh. I love you Malaysia. Alhamdulillah, masya-Allah. Good. Namun mereka melebur di satu tempat dengan kain yang rata-rata berwarna sama, ihram putih, untuk merenungi diri dengan doa-doa dalam kebersamaan. Para jamaah saling berinteraksi, berkomunikasi dan bersilaturahim. Pada saat-saat tertentu, mereka saling bertolongan menyelesaikan masalah untuk kepentingan bersama, melaksanakan rukun umrah bersama, solat berjamaah, makan dan minum zam-zam bersama. Dan dengan tujuan yang sama pula, mereka memenuhi panggilan Allah. Dalam suka dan duka perjalanan, berbagai rintangan dan onak duri mungkin dialami setiap jamaah yang dalam kebersamaan dan saling tolong-menolong sesamanya itu direspons dengan kesabaran. Malaysia habibi. Hai Malaysia hai. Lebih jauh, kebersamaan dalam ibadah inilah momentum yang tepat untuk mengikat persaudaraan universal, ukhuwah Islamiyah. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 10, misalnya, dinyatakan bahawa antara sesama mukmin adalah bersaudara.
Makna ukhuwah kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sabdanya. Di antaranya dengan menggunakan analogi yang mudah difahami, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'da. Bermaksud, seseorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Syukran. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan orang lain untuk hidup. Selain hablum minallah, manusia perlukan hablum minan nas. Manusia diharapkan agar saling mengenal dan memahami, sehingga tercipta kedamaian dunia dan persaudaraan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ukhuwah Islamiyah pun berkembang sampai ke ukhuwah wataniyah hingga ukhuwah insaniyah. Yang terakhir ini merupakan persaudaraan dan persahabatan sesama manusia seperti yang diajarkan baginda saat beliau hidup di Madinah. Rasulullah menggandeng umat agama lain seperti Yahudi, Nasrani untuk bersama-sama membangunkan negara Madinah. Dalam Piagam Madinah, Nabi telah membangunkan konstitusi agar sesama manusia dapat hidup rukun beragama. Untuk itu, ibadah umrah sungguh mengajarkan kepada Muslim tentang arti kemanusiaan sejagat. Para jamaah belajar menjadi hamba sejati yang menyedari asal mula mereka sesungguhnya dari debu tanah dan air mani. Dengan ini, jamaah mampu memaknai arti kemanusiaan yang sebenar. Demi sesungguhnya, mereka dan manusia lain adalah hamba yang hina. Disinilah ummah konkretkan ukhuwah yang sejati. Boleh jadi dalam kebersamaan itu ada perbezaan dan ikhtilaf, tetapi kita sebagai umat yang satu harus disatukan dalam keyakinan akidah tauhid. Kita jumpa lagi dan insya Allah ini bukan pertemuan yang terakhir. Kalau kita ketemu lagi di dua tanah suci Mekah atau di Madinah, alhamdulillah. Nonton ya, hanya untuk dokumentasi, dimasukkan video ke memori. Oke, salam untuk Malaysia. Iya. Terima kasih banyak buat warga Malaysia selalu nonton video-video kita, khususnya Al-Mulyana. Terima kasih banyak. Saya doakan buat yang selalu menonton, Allah mudahkan segalanya. Allah secepatnya memanggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang ya
bisa jumpa di Taman Suci Mekah. Jangan lupa subscribe channel Umar Hamdan 21. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pokoknya biar nambah semangat bikin videonya. Jadi kalau setiap kesini usahakan bikin video. Allah panggil besar banjir untuk datang ke